Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Kartika Dwi yang akan membahas terkait tentang kepemimpinan di dalam wirausaha. Oke, bahan kajiannya kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pentingnya kepemimpinan bagi wirausaha, kemudian menjelaskan teori kepemimpinan, dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan manajer dan pemimpin. Oh, ternyata manajer dan pemimpin berbeda ya. Oke, kita lihat aja di slide selanjutnya. Nah, ini kita mulai dalam definisi kepemimpinan. Yang pertama kita akan ngomongin kepemimpinan paling lama nih dari George R. Terry. Di mana kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi bersama. Kemudian menurut F.I. Muson, di mana kepemimpinan adalah sebagai kesanggupan atau kemampuan untuk mengatasi orang-orang yang sedemikian rupa agar mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan kemungkinan pergesekan yang sekecil-kecilnya dan sebesar mungkin menjalin kerjasama. Kemudian yang selanjutnya adalah Harold Notes, di mana pengaruh seni atau proses pengaruh mempengaruhi orang-orang lain sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan kelompok dengan kemauan dan antusiasme yang maksimal. Nah, kalau misalnya tadi kita cuma lihat dari teori barat, maka kita akan menyandingkan nih dengan teori yang punyanya Indonesia banget. Teori kepemimpinan paling legendaris yang selalu kita dengar ada yang pertama adalah ing ngarsa ing sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana memiliki nilai filosofi bahwa ketika kita ada di depan maka kita akan menjadi contoh utama. Kemudian ketika ada di tengah maka kita akan yang namanya menjadi pembangun bersama. Jadi apa namanya menjadi jembatan gitu ya untuk yang depan dan yang belakang. Kemudian yang Madio ini juga melihat orang yang ada di depan itu sebagai contoh yang kemudian akan dicontohkan kembali kepada eh, pihak yang paling belakang atau yang dibilang oleh Tutwuri Handayani, di mana ketika orangnya itu ngikut atau ikut, maka kita akan bersama-sama untuk mencapai kemajuan bersama. Ya, misal kita lihat nih di teori kepemimpinan yang sudah ada. Sebenarnya pemimpin itu yang dibutuhkan apa aja tuh? Nah, atributnya untuk menjadi pemimpin ini adalah menjadi role model. Nah, kemudian menjadi inspirer, kemudian menjadi enabler dan menjadi achiever. Role model itu seperti apa sih? Nah, jadi role model ini adalah sesuatu yang dilihat atau menjadi nilai-nilai yang hidup gitu. Jadi di sini role model yang dimiliki oleh pemimpin itu jadi pemimpin enggak cuma nyuruh tapi pemimpin itu melakukan kepemimpinan dengan memberikan contoh. Nah, kemudian mendemonstrasikan nih yang namanya integritas dan selalu mendukung orang lain. Kemudian menjadi sangat karismatik dan selalu berenergi untuk terus belajar. Nah, ini menjadi role model yang sangat baik nih untuk seorang pemimpin bahwa ini loh yang harus dituju kayak gitu. Jadi kayak ya ingat sosong tulodo itu tadi. Nah, kemudian menjadi inspirer ini menciptakan atau membuat visi-visi yang sangat optimis gitu ya sehingga menginspirasi orang lain untuk gimana sih caranya untuk sampai ke sana itu set the direction. Kemudian beliau ini juga nih untuk mendirect yang namanya emotion dan energize orang lain. Jadi menyalurkan energi nih ke orang lain untuk terus uh, memiliki sudut pandang yang baik nih tentang kehidupan. Kemudian juga memberikan pengaruh-pengaruh nih, encourage risk taking, mengambil resiko-resiko yang ada dan melakukan jadi kayak yaudah nggak apa-apa nih lakuin aja eksperimen-eksperimen yang bisa dilakuin buat teman-teman dan ini jadi kalau tipe yang inspire ini sering sekali tidak melakukan yang namanya judgment. Kemudian enabler ini adalah people untuk membantu orang lain nih untuk selalu berkembang. Jadi memanfaatkan, bukan memanfaatkan ya bahasanya, memberdayakan orang lain sehingga orang lain itu juga sama-sama ikut pinter. Jadi dia tipenya sharing ilmu. Kemudian menciptakan tim nih dan melakukan kolaborasi hubungan antar sesama. Nah, jadi di sini beliau itu akan menjadi seorang pionir nih untuk
membuat sebuah tim yang kompak, kemudian sangat berkolaborasi. Jadi sama-sama bikin nggak pelit gitu ya, nggak pelit tentang ilmu. Kemudian menciptakan sinergi. Jadi pemimpin ini tidak hanya melakukan kepemimpinan untuk menjadi lebih baik dan segala macam ya, tapi juga bisa nih yang namanya menghandle sebuah keosan atau di sini bisa kita bilang adalah build the synergy. Jadi bikin nih, gimana caranya nih orang-orang yang berbeda ini bisa dijadikan satu untuk saling mengompakkan diri. Jadi bukan terus dirubah itu, tapi bagaimana bisa kita melihat sebuah perbedaan ini menjadi kesempatan yang baik. Jadi sama-sama kayak puzzle. Puzzle itu kan kalau sama semua nggak bisa ditata. Nah, begitu berbeda itu akan saling melengkapi. Kemudian sebagai achiever di mana kita harus fokus pada hasil apa yang dituju nih. Nah, kayak tadi kata kita sudah bikin yang namanya vision atau pandangan ke depan, maka kita juga harus tahu nih bahwa gimana sih caranya untuk mengambil riset apa fokus dalam untuk mempersiapkan diri menerima result yang terbaik gitu dari usaha yang telah dilakukan. Kemudian mencari opportunity-opportunity yang lain dan apa ya, pursue itu memberikan realisasi terhadap kesempatan yang ada ini. Kemudian lead the change. Ini yang berbeda ya. Karena apa? Karena seringkali ketika kita jadi pemimpin, kita lupa untuk melihat ke belakang. Maka di sini adalah teori leader 360 karena apa? Karena belajarnya itu tidak hanya menuju ke depan saja, tapi juga melihat ke kanan dan ke kiri dan kemudian ke belakang. Di mana kita akan menjadi sebuah pemimpin dalam perubahan dan membutuhkan pembelajaran dari feedback orang-orang di sekitarnya. That's why ini adalah atribut-atribut yang dimiliki oleh leader di mana dia harus sangat bijaksana ya dalam menghadapi semua permasalahan yang terjadi. Ya, ini kita bisa lihat dari teori kepemimpinan ini, kita lihat di transactional leadership dan transformational leadership. Kalau transactional leadership ini adalah leadership atau kepemimpinan yang fokus pada uh, sistem kayak jual beli. Karena apa? Karena di sini salah satu variabelnya adalah the leader set rewards and punishment for follower to achieve the goals. Jadi intinya di sana di mana leader ini selalu memberikan yang namanya reward untuk ketika seseorang ini mencapai goals-nya dengan baik, tapi juga ketika tidak mencapai goals-nya dengan baik, dia akan memberikan punishment atau kompensasi yang setimpal. Nah, ini perbedaan yang cukup menarik karena di transformational, the leader focus on follower higher ideals dan moral value to achieve the goals. Nah, jadi leader ini fokus untuk pada bawahannya nih untuk mendapatkan apa namanya pencapaian setinggi-tingginya gitu. Jadi menanamkan bahwa ayo dimotivasi ketika pencapaian ini seperti segala macam ya. Jadi tidak berbentuk transaksi. Ketika enggak, maka aku enggak akan kasih itu. Tidak, tapi fokus pada bagaimana caranya follower ini selalu upgrade dan tertanam dalam dirinya itu bahwa upgrade ini adalah untuk kebaikan dirinya sendiri dan kebaikan untuk grupnya terjelas ya. Kemudian dalam transaksional ini, ya, leader itu motivate follower to attracting their own self interest. Jadi leader ini selalu motivasi biar menjadi sedikit lebih individual sehingga sangat kompetitif seperti itu. Tapi ketika kita ngomongin transformasional, ini the leader motivates follower by encouraging them to put group interest first. Jadi leader itu selalu memotivasi bawahannya untuk terus apa namanya, gimana caranya kita biar bisa bergerak bersama gitu. Jadi sifatnya tidak individual tapi bergerak bersama dan saling bersinergi. Kemudian untuk transformational leadership ini ada yang paling menyenangkan nih atau yang paling harus dilakukan oleh transformational leadership adalah develop creative and innovative ideas to solve the problems. Jadi pemimpin di transformasional dengan cara transformasional ini itu selalu mengembangkan yang namanya kreatif dan inovatif ide. Jadi ide-ide kreatif, inovasi itu selalu dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi seringkali nih ya kita sebagai
Ya, selanjutnya akan masuk pada leader vs orang lain. Jadi inilah yang membedakan bahwa seorang pemimpin ini dengan orang yang biasa aja gitu ya maksudnya. Nah, leader di sini dia akan membuat news, create news. Jadi leader ini kan selalu bikin sesuatu yang baru ya karena dia kreatif dan dia inovatif, maka dia selalu membuat hal-hal itu menjadi berita yang baik. Kemudian orang-orang lain ini terbiasa untuk melihat berita. Nah, siapa nih yang nggak suka bikin berita tapi terus-terusan nonton berita? Nah, ini termasuk golongan ke orang lain. Nah, kemudian golongan orang biasa gitu ya. Oke, kemudian untuk leaders berpikiran apa sih yang masuk akal atau yang bisa dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya orang biasa nih berpikir bagaimana itu eh, apa namanya probabilitasnya berapa sih kemungkinan untuk menang dan tidak nah, gitu. Padahal yang dibutuhkan dari leader ini adalah yang namanya energi untuk selalu positif. Nah, selanjutnya kepemimpinan ini see beyond the horizon. Jadi dia benar-benar ketika ada garis di titik, oh aku harus melampaui itu. Nah, sedangkan untuk orang biasa nih, dia malah nggak ngelihat apapun atau tidak bisa memandang jauh gitu ya terkait dengan hal-hal yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian pemimpin ini juga create changes. Jadi membuat perubahan ya. Tapi kalau orang biasa berubah dikit aja ngeluh, berubah dikit aja marah gitu kan. Berubah dikit aja insecure. Aduh, kapan nih mau jadi leader kalau terus-terusan insecure, ya kan? Karena apa? Karena perubahan itu perlu. Karena pada dasarnya ilmu itu akan selalu berkembang, maka kebutuhan untuk belajar itu selalu ada. Dan ketika kita sudah belajar, kita akan memiliki pola pembelajaran yang baru, pola pikir yang baru, yang maka itu akan mengarahkan kita pada perubahan-perubahan yang lebih baik. Kemudian, pemimpin ini menciptakan sesuatu yang ada di saat ini. Jadi menciptakan sesuatu baru yang saat ini belum ada gitu ya. Karena tadi sama nih bentuknya, karena dia bentuknya inovatif, dia kreatif, maka dia bisa menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Kemudian kalau orang biasa nih, flow with the current. Jadi cuman kayak ya udah deh aku ngikut aja kan orang-orang lain udah ngelakuin. Nah, siapa nih yang selalu ngelakuin kayak gitu? Jadi nggak pengen dilihat berbeda sama teman-temannya. So, dia ngerasa bahwa slow, kita flow aja with the current yang ada. Kita flow, let it flow aja lah biar dipandang biasa aja gitu. Jadi keunikan ini selalu dimiliki ya oleh seorang pemimpin. Kemudian leaders itu juga akan selalu memimpin. Jadi punya hasrat untuk energize ya. Jadi jangan lupa nih, memimpin itu tidak hanya ngongkon gitu, tidak hanya menyuruh, tapi memberikan contoh. Yang tadi ya sudah dibahas nih, atributnya apa saja, maka dia akan melakukan itu secara konsisten. Nah, sedangkan orang lain itu serta-merta akan terus following. Karena apa? Karena nggak punya imajinasi untuk bertumbuh, nggak punya pembelajaran ilmu yang baru gitu. Kadang kan kita kayak, oh aku pengen nih berubah, tapi kita nggak pernah baca, kita nggak pernah belajar nih, nggak pernah learning, maka kita akan terus, ya aku nggak punya kemampuan untuk berubah dan aku nggak punya kemampuan untuk merubah orang lain, maka aku ngikutin aja lah ke orang lain. Nah, itulah bahayanya ketika kita jadi orang biasa nih. Maka teman-teman nih, walaupun eh, menurut teman-teman memimpin itu adalah harus ada organisasinya, harus ada orang lain nih yang apa namanya, yang dipimpin gitu ya. Tapi biasakanlah ini teman-teman untuk terus melakukan yang namanya eh, apa namanya kreatif dan inovatif, kemudian selalu berpikir positif gitu kan, terus berpikir lebih panjang, hal-hal seperti itu. Maka itu akan membiasakan diri teman-teman untuk suatu saat ketika ada di dalam organisasi itu kita bisa think different dan kita bisa memberikan apa namanya role model sebagai pemimpin-pemimpin yang baik. Seperti itu. Nah, di sini nih ada yang namanya perbedaan terkait tentang
apakah teman-teman seorang pemimpin atau memiliki jiwa kepemimpinan, atau nih teman-teman seorang bos yang sukanya ngatur nih. Nah, kita lihat nih perbedaannya apa aja. Ini jadi ada bos. Bos itu merasa mengetahui semuanya. Tapi kalau leader itu selalu punya keinginan untuk terus belajar. Kemudian bos itu lebih suka ngomong daripada mendengarkan. Padahal semua ilmu itu didapatkan dengan mendengarkan. Nah, seringkali leader ini selalu punya kemampuan mendengarkan lebih banyak apa yang dibicarakan oleh pada followers ya atau eh, pekerja. Nah, kemudian bos ini selalu responsif itu tadi. Jadi dia selalu menjawab apa pertanyaannya, tapi tidaklah selalu memberikan solusi. Sedangkan pemimpin ini punya solusinya dong dan bisa mengerahkan orang lain untuk ayo kita cari nih solusinya bersama-sama. Kemudian bos itu juga sukanya mengkritisi, sukanya kasih komentar doang. Tapi kalau leader itu memberikan semangat dan pengetahuan tambahan kepada bawahannya. Jadi kayak nggak omdo gitu ya, nggak omong doang. Jadi leader itu beneran kayak ngasih role model apa sih yang harus diruntut atau harus apa namanya dicontoh seperti itu. Kemudian bos nih eh, selalu mengutarakan bahwa ada kelemahannya nih kayak gini 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 gini. Tapi apa namanya lupa nih kalau misalnya kita punya eh, kebaikan yang lain atau nilai positif yang lain. Nah, sedangkan leaders itu seringkali eh, mm, apa ya recognize itu mendalami gitu ya, mendalami bahwa memang ada nih yang namanya kemampuan-kemampuan atau pemberian dari Yang Maha Kuasa ini secara natural. Jadi tidak bisa dirubah, tapi apa namanya menerima dengan baik seperti itu. Kemudian bos itu juga sukanya direct atau memberikan apa namanya perintah gitu ya. Sedangkan kalau leaders itu selalu memberikan yang namanya pembelajaran. Jadi kayak dia udah belajar dulu baru yuk kita itu bareng-bareng. Nah, itulah namanya pemimpin. Nah, kemudian yang namanya bos ini Nah, selanjutnya bos itu defend their ego. Jadi mereka itu berusaha untuk membela ego mereka sendiri. Nah, tapi kalau leaders ini nggak sungkan untuk melakukan apa ya ini loh aku punya kelemahan kayak gini, kita punya kelemahan kayak gini, yuk sama-sama kita menuju kebaikan dan saling melengkapi. Nah, itu adalah fokusnya leader ya. Jadi kayak benar-benar bikin yang namanya integrasi itu menjadi lebih nyaman. Karena kita paham nih bahwa apakah apa namanya pergerakan organisasi ini akan terus nyaman dengan keadaan-keadaan seperti ini dan kenyamanan ini kan dimunculkan dari toleransi-toleransi yang ada. Nah, selanjutnya bos ini selalu fokus pada diri mereka sendiri. Jadi bos itu sering kali nih selalu punya saya tuh punya pandangan. Nah, hal-hal seperti itu tuh tolong dikondisikan ya teman-teman kalau punya sifat kayak bos. Karena apa? Karena leader ini orang yang punya sifat leader ini adalah fokus pada timnya. Timnya butuh apa, pergerakan timnya mau kemana. Nah, itu sama-sama menjadi kayak kekuatan bersama. Jadi yang dibangun bukan lagi dirinya sendiri sebagai pemilik keuntungan, tapi kita bersama. Nah, selanjutnya adalah ini. Mana? Put blames on others. Jadi selalu menyalahkan orang lain nih ketika ada kesalahan yang telah terjadi. Nah, seringkali ini apa namanya untuk pemimpin ya atau leaders ini mengambil tanggung jawab. Karena apa? Karena gini, ketika kita nih misal punya bawahan, bawahan kita kan seringkali melakukan beberapa kesalahan yang mungkin tidak terlalu signifikan. Nah, kita sebagai orang yang memiliki jabatan atau kita yang sebagai leadernya mereka ini bukan terus menganggap bahwa kesalahan itu tidak ada dengan bertanggung jawab seperti itu. Namun kita akan mencari solusinya nih bareng-bareng. Kemudian ketika beliau apa maksudnya ini leader ini ada di bagian middle yang kemudian harus bertanggung jawab ke atasannya lagi, maka ia harus menghadapi
kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya dengan besar hati dan kemudian melakukan evaluasi nih kepada rekan dan timnya itu untuk menjadi lebih baik dan tidak menaruh kesalahan kepada orang lain. Nah, fokusnya adalah bagaimana orang lain ini terus mengembangkan diri dan sama-sama untuk saling belajar. Nah, kemudian sebagai bos ini selalu menuntut hasil-hasil dan hasil. Sedangkan kalau leaders itu masih contoh nih bagaimana kinerja yang baik yang bisa dilakukan. Nah, menurut teman-teman ini silahkan ya nanti dijawab di kuis. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau temen itu bos atau leader? Nah, berikan contohnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, ketika teman-teman sudah berani tadi menganalisis diri teman-teman sendiri, maka sekarang analisislah lingkaran teman-teman yang memiliki apa namanya karakteristik dari bos dan leader. Maka apa sih yang harus dilakukan ketika kita menemukan orang-orang yang memiliki karakter bos dan memiliki karakter leader ini sendiri? Oke, ada dua pertanyaan di kuis, silahkan dijawab dan nanti kita akan buka jawabannya atau buka ini ya, buka cara jawabnya ada di dalam kuis. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah semua orang ini bisa jadi pemimpin. Walaupun nih kita pasti bilang kan kita nggak punya bawahan, kenapa sih kita harus jadi pemimpin? Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pemimpin itu tidak hanya memimpin orang lain, tapi kepemimpinan terberat itu adalah bagaimana kita selalu bisa memimpin diri sendiri dan mengalahkan ego pribadi kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan pemimpin dan kewirausahaan, jadi gini, wirausaha itu adalah sebuah hal yang dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang. Asalkan apa? Asalkan wirausaha itu memiliki niat yang baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memperlakukan niat baik itu sendiri, bagaimana pursue it. Nah, kemudian apa namanya kepemimpinan. Kepemimpinan ini harus menjaga apa namanya yang akan menjaga nih ya, menjaga moral teman-teman untuk selalu menuju kebaikan terus nih. Jadi yang namanya pemimpin ini kan diharapkan nih menjadi seseorang yang menjadi tulodo tadi katanya Pak Ki Hajar Dewantoro gitu ya, menjadi tulodo, menjadi contoh, maka kita harus belajar untuk mensifati pemimpin-pemimpin yang baik, seperti itu. Jadi bentuknya kepemimpinan ini bukan hanya bagaimana kita menjadi pemimpin, tapi adalah bagaimana kita memiliki sifat kepemimpinan itu sendiri. Oke, jadi jangan takut, semua orang bisa jadi pemimpin dan belajar untuk menjadi orang yang memiliki sifat kepemimpinan. Selanjutnya, ini teman-teman nih, kalau misalnya ngerasa lagi, aduh aku tuh sebenarnya orangnya kayak gimana sih? Sebenarnya aku kenapa sih kok kayak gini? Atau misal aku cocoknya pakai apa ya? Nah, ini ada beberapa alternatif tes kepemimpinan. Teman-teman tuh cocok ada di kepemimpinan seperti apa sih? Teman-teman tuh punya strength dan weakness-nya seperti apa sih? Biar teman-teman tuh tahu bahwa sifat kepemimpinan itu ada di dalam teman-teman. Yang pertama adalah MBTI, ini semuanya free ya, kemudian DICS, kemudian Leadership Style Quiz, kemudian Strength and Weakness Test. Karena apa? Karena pemimpin itu juga tetap harus tahu nih, di mana kekuatannya, di mana kelemahannya. Seperti tadi, karena leader itu selalu akan sharing tentang di mana sih kelemahan saya. Jadi dia kayak nggak takut gitu loh ketika harus apa namanya terlihat salah atau terlihat buruk di mata orang lain atau timnya. Seperti itu. Kemudian ada self assessment ini yang cukup banyak ya. Tapi insya Allah semuanya link web ini gratis dan ini nanti akan saya jadikan ini susah ya untuk dikopikan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen banget nih buat masuk ke alternatif tes kepemimpinan ini, boleh kontak ke saya di nomor yang sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita diberikan kesempatan lagi ya untuk terus bertemu dan kita masih ada praktikum ya untuk terkait dengan bisnis realisasi bisnis seperti itu. Jadi jangan lupa teman-teman tetap belajar terus dan melakukan apa ya praktik-praktik agar teman-teman suatu saat itu siap bahwa menjadi wirausaha itu sebenarnya mudah-mudah gampang,
enak-enak nggak enak ya, hal seperti itu. Oke, see you next time.